Cek 1 2 3. Oke, cek 1 2 3. Oke, cek 1 2 3. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita live-nya baru mulai. Silakan yang baru join, jangan lupa di tap-tap layarnya ya, di share ke teman-teman yang lain. Ini baru mulai live-nya. Silakan yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Ayo Kak Bas, baru mulai ya. Kita tunggu yang lainnya bergabung dulu teman-teman. Oke, yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Saya kasih waktu 1 menit 2 menit ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung. Oke teman-teman ya, soal nomor 1 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E, silakan. Jangan lupa yang sudah join di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain ya. Ini mumpung live-nya baru mulai. Yang sudah ketemu jawabannya boleh dijawab. Waduh, ditebak yang 6. Ini baru mulai, sudah mulai pakai ilmu goib ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang B6. Ada yang C2. Tebak 9, waduh. Oke, yang lainnya? Yang E, min 5. Ini semuanya dijawab ya, baru live-nya baru mulai sudah ada menjawabnya beda-beda semua. Oke, ada yang D. Baik, setelah ini kita bahas bareng-bareng soal nomor 1. Oke ya, kita bahas bareng-bareng soal nomor 1, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa nilai. Yang pertama, Gx-nya adalah min 2x plus 5. Kemudian F bundaran Gx sama dengan AX plus 16. Kemudian diketahui F min 3 adalah min 4. Nah, yang ditanya adalah F inverse 6. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, yang ini kita ubah dulu menjadi F dalam kurung Gx sama dengan AX plus 16. Oke, kalau sudah, Gx ini ya, nilainya diinputkan ke sini. Nah, berarti nanti berubah menjadi F dalam kurung min 2x plus 5 sama dengan AX plus 16. Oke, di sini diketahui nilai dari F min 3 adalah min 4. Oke, kita masukkan ya. F min 3. Nah, berarti teman-teman, nilai dari min 2x plus 5 ini harus min 3. Oke, hitungannya tak taruh sebelah sini, saya kasih warna biru. Jadi min 2x plus 5 harus sama dengan min 3. Nah, kalau pindah, min 2x sama dengan min 8, berarti x-nya sama dengan 4. Ya, jadi kalau
ini diganti min 3, nilai X-nya sama dengan 4. Oke, kita masukkan, berarti nanti menjadi, ini diganti 4 ya, 4A plus 16. Nah, nilainya sama dengan min 4. Oke, 16-nya saya pindah, berarti 4A min 20, nilai A-nya adalah negatif 5. Oke, karena nilai A-nya adalah negatif 5, berarti bisa kita kembalikan ke rumus utama ini. Nanti A-nya diganti min 5. Ya. Oke, berarti Fgx sama dengan min 5x plus 16. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah, ya, langsung ke sini saja biar gak kelamaan ya, langsung tak ganti ini dx-nya. Jadi langsung di sini saja ya, biar gak nulis lagi. Jadi f min 2x plus 5 sama dengan min 5x plus 16. Jadi nilai A-nya yang ini diganti min 5. Nah, teman-teman ingat juga, diketahui kalau ada bentuk seperti ini, f A sama dengan B, kalau diinverskan, B-nya masuk, A-nya keluar. Ya, ini juga harus, teman-teman harus tahu ya, ini sudah sering saya bahas soal seperti ini. Nah, maka dari itu, kalau ini kita inverskan, ya, ini masuk ke sini, nah yang ini keluar. Ya, yang itu keluar. Nah, kemudian, karena pertanyaannya adalah F inverse 6, maka nilai ini, ya nilai ini harus 6. Oke, kita hitung di sebelah sini ya. Min 5x plus 16 sama dengan 6. Nah, kalau pindah berarti min 5x sama dengan min 10, x-nya sama dengan 2. Oke, kalau ininya diganti 6, berarti nilai X-nya 2. Nah, kita masukkan ke sini. Min 2 kali 2 ditambah 5. Oke, berarti nilai dari F inverse 6 adalah 1. Nah, yang jawab D, pinter ya, cerdas-cerdas. Yang jawab selain D, masih kurang tepat, ditingkatkan lagi. Silakan, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan. Jadi, ini harus menggunakan prinsip-prinsip dari inverse dan fungsi komposisi. Lagi, setelah ini ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Oke, silakan nomor 2 ya. 1 menit dari sekarang. Gak yakin bisa ngerjain semenit, bisa Kak Nola ya. Kalau dilatih terus ya, itu bisa. Sebenarnya gampang soal-soal seperti itu. Oke, ada yang sudah ketemu yang D. Bang pakai aplikasi apa papan tulisnya? GoodNote ya. Itu di pojok kiri atas itu kelihatan tulisannya GoodNote. Waduh, ini jawabannya macam-macam ya. Ada yang C, ada yang B, ada yang D. Ada yang E juga. Waduh, macam-macam sekali nih jawabannya. Variasi ya. Oke, kita bahas teman-teman ya, kita bahas. Nah, di sini ada 3 fungsi. Ini fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga. Nah, kita fokus ke pertanyaannya. F inverse bundaran G3. Nah, pertanyaannya kita ubah dulu ke dalam bentuk F inverse dalam kurung G3. Nah, karena dalam kurungnya adalah fungsi G, berarti kita kerjakan ini dulu. Saya kasih warna biru ya. Kalau
ini G 2X min 1 sama dengan X kuadrat min 5. Nah, kalau G3 itu berapa? Kayak tadi teman-teman ya, berarti yang di dalam kurung ini nilainya harus 3. Kita taruh sebelah kanan ya hitungannya ya. 2X min 1 sama dengan 3, 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Nah, jadi kalau ininya diganti 3, maka X-nya diganti 2. Oke, berarti jadinya 2 kuadrat min 5. Jadi nilai dari G3-nya adalah min 1. Nah, berarti rumus ini bisa kita ubah lagi ke dalam bentuk F inverse min 1. Ya, berapa? Nah, di sini kan diketahui adalah Fx-nya, belum inverse-nya. Teman-teman juga harus ingat ya, saya kasih warna hijau. Kalau ada Fx, bentuknya adalah Ax plus B per Cx ditambah D, maka kalau diinverskan, nah, B sama C-nya tetap, D-nya pindah ke atas jadi min, A-nya pindah ke bawah jadi min. Ini selalu dipakai teman-teman ya, rumus-rumus seperti ini. Nah, karena ini bentuknya adalah Ax plus B per Cx plus D, maka kalau diinverskan teman-teman, ya kita cari inverse-nya dulu. Kita perbesar ya. Nah, ke bagian sini. Nih ya, ke bagian sini. Kita cari inverse-nya. Oke, berarti B sama C-nya tetap. Nah, yang ini pindah ke sini. Yang plus jadi min. Yang X pindah ke sini. Plus 1 jadi min 1. Nah, sudah ketemu rumus N inverse-nya. Ya. Oke, tak tulis ulang di bagian bawahnya. Oh, rumus F inverse X-nya sama dengan min 5 X min 3 per X min 1. Nah, pertanyaannya adalah F inverse min 1. Oke, min 5 kali min 1, min 3, min 1, min 1. 5 kurangi 3, 2, bagi min 2. Oke, sudah ketemu negatif 1. Ya, yang betul adalah yang D, teman-teman. Min 1 dari mana, Bang? Min 1 yang mana? Min 1 banyak ya. Rumus inverse warna hijau salah, Bang. Salahnya di bagian mana tuh? Oh iya, ini X-nya ya. Nggak ada X-nya, sorry. Thank you ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal nomor 2? Kebanyakan minum es ya. X min 1. X min 1 yang mana tuh, Kak Kasanus? Oke, tak ulangi sekali lagi ya. Yang sudah paham sabar ya. Karena saya nggak tahu yang ditanya mana, saya ulangi sekali lagi. Oke. Cermati ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi, ini diubah ke dalam bentuk ini. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung G3. Berarti kita gunakan rumus Gx ini. Ini ya, pengennya adalah G3. Nah, kalau ininya 3, maka X-nya berapa? Ya sudah dibuat persamaan. 2X min 1 sama dengan 3, 2X sama dengan 4, X-nya 2. Ya, berarti kalau diganti 3, X-nya diganti 2. Nah, 2 kuadrat 4 kurangi 5, G3-nya min 1. Oh, sudah ketemu nilai dari G3 adalah min 1. Maka rumus ini, ya saya ubah, G3-nya diganti min 1. Nah, yang ditanya adalah F inverse, sedangkan di sini adalah Fx. Maka kita cari rumus dari F inverse-nya dulu. Ya, dengan cara ini rumusnya. B sama C-nya tetap, D sama A tukaran posisi. Ya, jadi minus. Nih, B sama C-nya tetap, min 3 sama X. Tapi ini tukaran posisi, plus 5 jadi min 5, plus 1 jadi min 1. Nah, itu rumus F inverse X-nya. Tak tulis ulang di sini. F inverse X-nya sudah ketemu. Karena pertanyaannya adalah F inverse min 1, ya. Min 1-nya dihitung dari yang tadi ini G3. Nah, ya sudah. Tinggal substitusi X-nya jadi min 1 semua. Ketemu nilainya adalah min 1.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, nggak selalu seperti itu ya. Karena inverse itu banyak macamnya. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Fx sama dengan Ax plus B. Nah, kalau diinverskan, itu menjadi X min B per A. Jadi nggak selalu seperti itu ya, tergantung bentuknya teman-teman. Maka dari itu, teman-teman kalau ingin bisa PKPM, ya harus hafal rumus-rumus dasar. Ya, paling penting adalah fundamentalnya, teman-teman. Rumus-rumus dasarnya. Teman-teman kalau mau perang nggak bawa senjata ya kalah. Nah, senjatanya adalah fundamental itu. Ya, nanti ada di YouTube ya. Beberapa hari kemarin belum saya upload. Nanti saya upload bareng-bareng sekalian. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Fungsi sudah ya, dua nomor. Oh, ini masih ada nih fungsi. Tapi gabungan ya, fungsi linear sama fungsi kuadrat. Kalau yang tadi kan fungsi komposisi sama inverse. Kalau ini fungsi linear sama fungsi kuadrat. Atau bahasa Indonesianya, garis lurus sama parabola. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. Kita live-nya nggak nentu ya, se-free-nya saja kita live-nya. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya, sudah satu orang yang menjawab. Jadi teman-teman, di sini ada garis lurus ya atau fungsi linear. Ciri-cirinya nggak ada kuadratnya, itu fungsi linear ya. Oke, kemudian ada fungsi kuadrat atau parabola ini, X 1 min bx plus x kuadrat. Nah, grafik fungsi G memotong subu X di titik 1,0. Berarti kita bisa memanfaatkan fungsi Gx ini ya untuk mencari nilai B-nya. B-nya dicari supaya kedua rumus ini bisa diketahui secara menyeluruh. Oke, kita gunakan rumus Gx dulu. Gx sama dengan 2 min Gx. Nah, karena memotong 1,0 ya, artinya X-nya 1, Y-nya 0. Oke, berarti kalau diganti G1, 2 min B kali 1 sama dengan 0. Ya, karena 1,0. Oke, berarti 2 min B sama dengan 0. Kalau B-nya beda sini, plus B sama dengan 2. Nah, karena B-nya sudah ketemu 2, berarti rumus Gx sama Fx-nya bisa diketahui secara menyeluruh. 2 min B-nya diganti 2x, sedangkan Hx-nya 1 min 2x ditambah x kuadrat. Nah, teman-teman, kalau ada, ini sebenarnya nggak usah digambar ya, biar teman-teman paham saja. Ya, biar teman-teman paham. Saya gambarkan konsepnya. Jadi misalnya ada kurva, teman-teman ya, ada kurva Hx sama ada garis Gx. Mereka pasti berpotongan di 2 titik ya, karena di sini garis lurus sama kurva. Kalau berpotongan itu di 2 titik ya, kalau 1 titik artinya menyinggung. Nah, pasti kalau memotong itu ada 2 titik ya, x, y, yang ini x, y. Nah, pertanyaannya salah satu titik potong ini yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Nah, kalau memotong, ya misalnya memotong di sini, artinya koordinat X dan Y-nya itu sama ya, antara garis lurus sama
parabola. Nah, kalau nggak sama ya nggak memotong. Ya, yang namanya memotong pasti titik potongnya sama. Nah, karena sama, ya, berarti nilai Hx sama dengan Gx. Oke, kita cari teman-teman ya. Hx-nya kita masukkan, jadi yang 1 min 2x plus x kuadrat, Gx-nya 2 min 2x. Nah, Gx-nya saya pindah ruas ke kiri semua, ya. Kemudian tak urutkan sesuai dengan pangkat terbesar ya, biar langsung ketemu. X kuadrat min 2x tambah 2x 0, 1 kurangi 2 min 1. Tak percepat ya ngitungnya ya, karena ini basic. Ini kalau dipindah ke sini, itu hasilnya ini. Nah, teman-teman ingat juga, aljabar juga harus hafal ya, fundamental dari aljabar. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0, maka kalau dijabarkan jadinya A plus B dikali A min B. Ya, ini digunakan untuk mengerjakan ini, teman-teman. Oke, berarti 1 kan sama seperti 1 kuadrat ya. 1 dikuadratkan juga 1, nggak masalah. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi X plus 1 dikali X min 1 sama dengan 0. Kalau plus jadinya min, ya. Kalau min jadinya plus. Berarti titik potongnya yang X-nya ada min 1 atau 1. Nah, sekarang kita tinggal cari Y-nya. Y-nya terserah. Mau pakai rumus Gx atau Hx, nggak masalah. Tapi saya pilih Gx karena gampang ya bentuknya. Fungsi itu sama seperti Y ya. Y sama dengan 2 min 2x. Nah, saya gunakan ini saja. Oke, kalau X1-nya min 1, berapakah nilai dari Y1-nya? 2 min 2 kali min 1. Ya. 2 tambah 2, 4. Nah, berarti min 1,4. Satunya, kalau kita pakai 1, berarti Y2-nya 2 min 2 kali 1. 0 ya. Jadi titik potongnya ada 2. Kalau nggak min 1,4 itu 1,0. Ya, kita tinggal cek saja yang ada di jawaban. Oh, ternyata betul. Ya, yang ada adalah min 1,4 karena pertanyaannya adalah salah satu saja. Begitu. Ini sebenarnya cepat ya. Karena lagi mau menjelaskan, saya jelaskan pelan-pelan. Pak, min 1 kuadrat dari mana? Nih, siapa yang tanya tadi? 1 sampai 0. Sampai 10, waduh. Tak perbesar ya. Ini biar makin jos. Ini kadang-kadang teman-teman kalau fundamentalnya kurang bagus ya hal-hal mendasar seperti ini bingung. Oke ya. Ini sebenarnya fundamental banget nih, seperti ini hitung-hitungan dasar. Nih kalau saya pindah min 2x, ini kalau dipindahkan jadinya plus 2x. Min 2x plus 2x 0 habis. 1 ini kalau 2-nya saya pindah min 2. 1 kurangin 2 min 1. Nah, kalau sudah seperti ini fundamental banget. Ya. 1 dikasih 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5 dan seterusnya itu tetap hasilnya 1. Nah, karena saya pengen mencari akar-akarnya, saya bentuk dalam seperti ini. Ya, yang ini kuadrat. Nah, satunya tak kasih kuadrat juga. Ya, karena 1 kuadrat dan 1 nilainya sama. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, berarti bisa digunakan ini. A plus B kali A min B. Sudah, selanjutnya gampang. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Itu Gx sama dengan X dari mana? Kalau memotong itu sama. Udah intinya gitu ya. Kalau suatu garis berpotongan, ya suatu garis dan kurva berpotongan itu intinya sama. Itu paling gampang. Ya gitu aja. Beda, kalau nyinggung sama memotong beda ya. Kalau memotong seperti ini, kalau menyinggung seperti ini, di satu titik. Kenapa harus HX dulu, Bang? Nah, itu sebenarnya terserah. Mau GX dulu, mau HX dulu, terserah.
Teman-teman kalau sudah biasa ya, sudah biasa melakukan sesuatu, teman-teman pasti tahu mana yang didahulukan. Nah, sebenarnya ditulis GX sama HX dulu nggak masalah. Cuma kalau saya tulis GX dulu, nanti mindah-mindah ruasnya kelamaan. Saya utamakan yang ada fungsi kuadratnya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Ya, karena memotong harus ada 2X. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, sekarang pergeseran fungsi kuadrat di tahun 2024 kemarin sering keluar ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Bisa dibuat akar 1 juga bisa ya, plus minus akar 1. Tapi cara aslinya sebenarnya seperti itu. Ini gampang nih pergeseran grafik ya. Ya, translasi. Sebenarnya ada rumus cepatnya. Kalau ke kanan bagaimana, kalau ke kiri bagaimana, kalau ke atas bagaimana, kalau ke bawah bagaimana, itu ada rumus cepatnya. Oke, ada yang C, 1 dan 3. C, 2 dan 4 ya. Ada yang A, 1, 2, 3. Ada yang B, 1 dan 3. Oke, teman-teman kita bahas ya. Jawabannya antara A, B, C. Ini sebenarnya teman-teman kalau sudah ikut live saya lama, itu sudah saya ajari ya. Nanti dilihat di YouTube saja ya. Dari part pertama sampai part terakhir tuh diselesaikan. Teman-teman pasti nanti menguasai. Ini namanya materi fungsi, translasi ya, transformasi geometri. Oke, di sini diketahui, jadi fungsi Y sama dengan fx itu diperoleh. Jadi supaya ketemu fungsi fx-nya, itu didapatkan dari gx ditranslasi 2 kali. Yang pertama adalah 5 satuan ke kanan, yang kedua adalah 8 satuan ke atas. Nah, ingat-ingat ya, teman-teman, ingat-ingat. Kalau digeser ke kanan, ya, digeser n satuan ke kanan, yang misalnya yang awalnya fx menjadi f dalam kurung x min n. Kalau digeser n satuan ke atas, maka nanti fx sama dengan fx ditambah n, tapi di luar, ya. Nah, nanti yang lengkapnya teman-teman hafalkan ya, sudah pernah saya ajari. Di YouTube saya sudah banyak. Oke. Kita cari dulu fungsi fx-nya supaya bisa dikerjakan. Nah, yang pertama, gx ini ya, digeser 5 satuan ke kanan. Nah, berarti nanti jadi seperti ini. X min 5. Ya, karena 5 satuan ke kanan. Kalau ke kiri jumlah. Oke. X min 5 kuadrat dikurangi 9. Nah, yang dalam kurung ini fundamental ya. Tak percepat ngitungnya ya. Oke, sudah ketemu pergeseran yang pertama. Pergeseran yang kedua adalah 8 satuan ke atas. Nah, berarti ditambah 8 ya. Oke, berarti rumus ini langsung saja ditambah 8. Nah, hasilnya ketemu fungsi dari fx. Sudah ketemu. Jadi 2 kali pergeseran. Pergeseran pertama, pergeseran kedua. Barulah ketemu fungsi dari fx. Jadi kalau teman-teman sudah hafal ini, itu gampang sekali. Ya, kalau ke kiri dijumlah, kalau ke bawah dikurangi. Oke, sekarang kita cari yang pertama. Titik puncak itu berarti x puncak sama y puncak ya. X puncak itu min b per 2a. Nah, ABC-nya dari mana? Dari ini. Ya.
Dari sini bisa dicari. Berarti A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 24. Karena fungsinya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Oke, kita cari ya. Min B per 2A. Min 10 per 2 kali 1. Nah, X puncaknya ketemu 5. Nah, kalau X puncaknya sudah ketemu, ya kita cara mencari Y puncaknya gampang. Fx-nya tinggal ganti 5. Ya, jadinya nanti 5 kuadrat min 10 kali 5 ditambah 24. Ketemulah min 1. Kita percepat ya ngitungnya ya, karena ngitung ini fundamental. Nah, berarti pernyataan 1 betul. 5, min 1 ya, titik puncaknya. Oke, yang pernyataan 2, apakah garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva? Jelas menyinggung ya. Kenapa menyinggung? Ini secara logika saja sudah bisa diketahui. Kan tadi gini ya, misalkan saya gambar gini. Nah, ini kan tadi titik puncaknya 5, min 1. Ini titik puncaknya adalah 5, min 1. Nah, ada garis Y sama dengan min 1. Nah, berarti kan garisnya gini. Ya, ini adalah garis Y sama dengan min 1. Ya jelas menyinggung ya, bersinggungan dengan titik puncaknya. Dilihat dari Y-nya sudah kelihatan. Berarti pernyataan 2 betul. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga, diskriminan. Teman-teman harus tahu rumus diskriminan ya. B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah min 10. Dikurangi A-nya adalah 1, 24. 100 dikurangi 96, 4. Betul. Lebih dari 0. Pernyataan 3 betul. Ya. Oke, pernyataan yang terakhir. Apakah F1-nya min 8? Ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya ya. Oke, 1 kuadrat dikurangi 10 kali 1 ditambah 24. Ini harusnya 15 ya. Nah, berarti salah. Oke, jawabannya betul adalah 1, 2, 3. Rumus lainnya YP itu teman-teman agak lama mencarinya ya. Y puncak itu min B per 4 kali A. Ini agak lama. Bisa dicari, cuma lebih lama. Ini di laptop ya. Saya nulisnya di laptop. Namanya GoodNotes. Kak, tadi jawaban nomor 1 berapa ya? Mau join les boleh. Nanti WA saja ya, nomor di bawah ini. Ini lesnya sudah jalan 3 kali ya. Besok Senin ada. Materinya PK besok Senin. Yang pernyataan kedua, ini gampang ya. Kan sudah diketahui titik puncak dari kurvanya kan 5, min 1. Ya. Karena ini A-nya adalah lebih dari 0, berarti kan terbuka ke atas gambarnya. Ya. Titik puncaknya 5, min 1. Di sini titik puncaknya. Nah, ada garis Y sama dengan min 1. Nah, ini garis Y sama dengan min 1. Ya jelas ini menyinggung ya. Bersinggungan. Tapi kalau misalnya garisnya adalah Y sama dengan 0 misalnya, nah ini memotong di 2 titik. Tapi kalau misalnya garisnya adalah Y min 2, nah ini tidak memotong. Dari gambarnya saja sudah kelihatan. GoodNotes namanya ya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Kalau N satuan ke bawah, tinggal dikurangi saja. Ini ya, kalau ke kiri berarti nanti jadinya Fx dalam kurung dijumlah. Kalau ke bawah, Fx di luar kurung dikurangi. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Kita masuk ke materi bilangan. Gampang nih. Pakai logika saja nomor 5 nih. 1 menit dari sekarang.
Yang beberapa hari kemarin belum saya keluarkan ya. Saya bukan pakai Wacom ya, saya pakai laptop touchscreen. Pakai laptop touchscreen, aplikasinya GoodNotes. Kalau pakai Wacom juga bisa ya. Cuma kalau Wacom kan teman-teman nggak bisa membesar gini ya, harus pakai touchscreen. Oke, ada yang sudah menjawab C. Saya tambahin lagi 1 menit ya. Saya tak ngambil minum dulu sebentar. Nomor 5 ini nama materinya operasi bilangan. Ya, bilangan. Kalau yang kemarin keluarnya dalam bentuk diagram alir ya atau flowchart materi bilangannya. Sama nomor 1 juga keluar bilangan, disuruh mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar, terbesar sampai terkecil. Oke, ada lagi yang menjawab C. Oke, kita bahas kakaknya dulu pilih mana? Di UNES dulu. Kita jawab ya soal nomor 5. Jadi, bilangan X dan Y merupakan dua bilangan dua angka berarti puluhan ya. Kalau teman-teman masih bingung dengan kalimat itu, X itu 2 angka ya, 2 digit. Y juga sama, 2 digit. Kalau 2 digit kan berarti puluhan teman-teman ya. Nah, harus berbeda angkanya. Jadi kalimatnya angkanya berbeda, nggak boleh misalnya seperti ini. 77 nggak boleh ya. Misalnya ini 71, ini 5, ini 71, ini 18, nggak boleh, satunya nggak boleh dipakai lagi. Ya, harus berbeda syaratnya. Nah, dibentuk dari angka berapa saja? Dari angka 1, 3, 7, dan 8. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini, manakah yang benar? Totalnya berapa yang benar? Oke, yang pertama, terdapat X yang merupakan faktor prima dari Y. Jadi di soal ini benar-benar menguji kemampuan penalaran kalian ya. Namanya kan TPS ya, skolastik. Benar-benar diuji kemampuan kalian memasukkan angka. Oke, teman-teman kita bahas ya. Nah, supaya ketemu faktor primanya, ya, Y-nya saya buat 78, X-nya saya buat 13. Bang, kok bisa dapat 78 sama 13? Teman-teman mencoba-coba ya. Oke, 78 kan kalau difaktorkan gini ya. Bagi 2 39, bagi 3 13. Nah, ini namanya prima. Berarti ada ya, yaitu angka 13 sama 78. Nah, berarti nomor 1 betul. Nggak bisa layar penuh kah? Apanya? Ini sudah penuh ya? Sudah sampai ke bawah. Oke, sekarang yang nomor 2. Nilai maksimum X kali Y, apakah betul 81 kali 73? Nah, ini juga menguji penalaran kalian. Kemungkinan ada 2. Yang pertama, 81 kali 73 atau ya 83 kali 71. Nah, di antara dua nilai ini pasti yang paling besar. Oke ya, kita hitung. Komennya digeser saja. Nah, itu sudah diajari ya. Digeser saja, nanti nggak kelihatan.
Oke, 81 kali 73, 5913. Kalau 83 kali 71, 5893. Nah, berarti ini paling besar, betul. Nggak ada lagi yang lebih besar dari perkalian ini. Ya, mau dicoba-coba pakai angka lain, pasti nggak bisa. Angkanya harus beda ya, angka-angkanya harus beda. Nih, kalimatnya berbeda. Oke, sekarang yang nomor 3. Selisih terbesar. Nah, kalau ada kalimat selisih terbesar, berarti salah satunya harus paling besar, salah satunya harus paling kecil. Misalnya X-nya yang paling besar. Nah, jelas kalau disuruh mencari angka paling besar itu 87. Kalau disuruh mencari angka paling kecil, yaitu 13. Kita kurangi ya, 64. Nah, 64 ini bisa dibagi 4. Berarti kelipatan 4. Betul ya. Oke, sekarang yang nomor 4. FPB dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah 1. Nah, kan sudah dicari nih. Bilangan terbesarnya adalah 87, bilangan terkecilnya adalah 13. Iya, sorry, 74. Kok 64? Ya, betul-betul. Nah, ini sudah mulai ngantuk nih ya. Barangkali ada yang punya kopi-kopi ya, boleh dikirimkan. Nah, 74 berarti nggak bisa dibagi 4 ya. Bukan kelipatan 4. Ini sudah mulai ngantuk teman-teman ya. Baru kapan nomor sudah ngantuk. Oke, FPB dari bilangan terbesar, nah 87. 87 itu faktornya berapa sama berapa? 87 itu dibagi 3 bisa ya? Yaitu 29 kali 3 kali 1. Nah, kalau 13 kali 1. Nah, FPB-nya berapa? FPB-nya adalah dicari dari dua faktor ini, yang sama adalah angka 1. Ya sudah, FPB-nya 1. Ini materi SD ya. Harus bisa. Sorry, tadi nomor 3 salah ya. Nah, berarti yang betul ada 3 pernyataan. Pak, kalau 87 kali 31 nggak bisa ya? Ya bisa saja, cuma kan disuruh mencari yang paling besar ya, nilai maksimum. Ya. Kalau misalnya 87 kali 31, ya ini lebih kecil daripada ini sama ini. 80 kali 30 kan kecil ya. Nah, ini 8 kali 7, 56. Kak, jelasin yang satu, ulang. Oke ya. Jadi soal ini pernah keluar di tahun 2022. Terdapat X yang merupakan faktor prima. Faktor prima teman-teman harus hafal ya, namanya bilangan prima. Nah, di sini teman-teman pinter-pinteran ya dalam mencari X sama Y-nya. Terserah mau dipakai apapun. Ya. Misalnya mau 17 sama 38. Boleh. Tapi kan itu bukan bilangan faktor primanya ya. Nah, supaya ketemu faktor prima, X-nya saya buat 13, Y-nya saya buat 78. Nah, dulu di SD pernah diajari ya untuk mencari faktor-faktornya pakai pohon faktor. Dibagi 2, 39 dibagi 3, 13. Nah, ini sudah prima. Ini Y-nya 78, faktor primanya adalah 13. Nah, ada ya, berarti betul. Oke, ada lagi yang tanyakan? 87 dari mana? Ini dari angka-angka ini ya, teman-teman disuruh meracik sendiri, memasangkan sendiri. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 6. Ini sebenarnya gampang ya. Iya, ini syaratnya 2 bilangan 2 angka. Nih, tak perbesar ya. Nah, 2 bilangan itu artinya 2 digit, puluhan, 2 angka, dan harus berbeda.
Ini untuk SNBT tahun 2022 kemarin keluar. Udah? Masih bingung nggak? Kita lanjut ya, nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Nah, ini materi bilangan ya, masih materi bilangan. 1 menit dari sekarang. Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Masih 7.000 like nih, sudah berapa nomor? 6 nomor. Oke, ada yang sudah ketemu D, hanya 4 saja. F gak tahu, waduh. Ini tipe calon-calon bintang, calon-calon ngitung nyancing nih kalau ujian. Ada yang D, ada yang E, ada yang A. Oke, kita bahas ya. Pokoknya teman-teman kalau pengen bisa PKPM, fundamentalnya harus bagus. Bilangan itu sering keluar ya. Teman-teman harus tahu bilangan prima, bilangan ganjil, bulat, cacah. Kita harus tahu. Oke ya, kita bahas ya. Jadi 2 bilangan ganjil. Nah, teman-teman harus cermat juga dalam membaca ya. Saya kasih warna. 2 bilangan ganjil. Harus ganjil, nggak boleh genap. A dan B harus kurang dari 10 ya. Bilangan itu berapa saja? 1, 3, 5, 7, 9 di antara ini ya. Bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, berarti A salah satu dari itu, B juga salah satu dari itu. Nah, kalimat berikutnya, jika A bagi B merupakan bilangan prima teman-teman harus tahu ya. Ini di SD pernah diajari nih. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka nilai dari A plus B yang mungkin ya adalah, ya sudah, kita manfaatkan ini pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu kan hasil penjumlahan dari bilangan ganjil. Berapa sama berapa? Nah, karena A bagi B, teman-teman ya, karena A bagi B, berarti A-nya kita buat yang besar, B-nya yang kecil ya. Di sini kan A per B, biar tidak pecahan. Oke, berarti 4 itu sama seperti 3 tambah 1. Ya. Berarti A, kalau pertanyaannya A bagi B, A per B berarti A-nya 3 bagi 1, 3. Nah, 3 adalah prima, berarti pernyataan 1 betul. Oke, sekarang yang berikutnya 6. 6 itu 5 tambah 1. Karena ganjil tambah ganjil ya. Maka A bagi B, 5 bagi 1, 5. Nah, 5 adalah prima, betul. Oke, sekarang yang 8. 8 itu 7 tambah 1. Kan pertanyaannya yang mungkin ya, berarti kita cari mana yang prima. Bisa 5 tambah 3, bisa. Tapi kan pengennya yang prima. Prima kan bulat berarti ya, nggak boleh pecahan atau koma. Nah, saya pilih 7 sama 1. 7 bagi 1, A per B, 7 bagi 1 sama dengan 7. 7 prima, betul ya. Sekarang yang pernyataan 4 ya, 12 itu bisa 11 tambah 1 bisa ya, 9 tambah 3 juga bisa, terserah mau pakai mana. 11 tambah 1 boleh, tapi kan
harus kurang dari 10, berarti nggak bisa 11. Nah, berarti kita pakai yang kedua, 9 ditambah 3. 9 bagi 3 ya. A per B, 9 bagi 3, 3 prima juga. Nah, berarti pernyataan 1, 2, 3, 4 betul. Kan pernyataannya mungkin ya, berarti bisa jadi ini prima, bisa jadi prima, bisa jadi prima, bisa jadi prima. Sebenarnya 8 itu bisa diganti 5 tambah 3. Tapi kalau 5 bagi 3 nanti hasilnya koma. Ya, koma itu bukan prima. Nah, saya pilih yang 7 plus 1. Oh, berarti bisa jadi prima. Kan mungkin ya, nggak pasti benar. Begitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Yang 12. Yang 12 kenapa? 12 kan 9 tambah 3 ya. Ini ganjil memenuhi syarat. Kurang dari 10 juga. Ini ganjil juga. Dan dia kurang dari 10. Nah, 9 bagi 3, 3. 3 itu prima. Nah, berarti mungkin ya. Sesuai dengan syarat. Soal kode C bentuknya nggak gini, ini keluar di tahun 2022 Kak Pakpik ya. Kalau 2024 seperti ini, saya punya juga datanya. Kak Pakpik mau adu data boleh ya. Saya hanya membahas soal-soal yang pernah keluar ya. Yang 2024 sudah saya bahas semua. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi yang saya bahas itu tahun 2022, yang 2024 sudah selesai ya. Saya punya data aslinya. Jadi kalau tipe soal seperti ini itu ada cara-caranya teman-teman ya, ada cara-caranya. Sebenarnya ada triknya. Tapi yang repot kalau pernyataan 1 sama 2 betul. Maka harus menguji pernyataan 4. Ini sudah pernah saya jelaskan, ini yang mungkin yang ke-10 kali ya. Kalau 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 salah. Ya. Yang 3 sama 4 nggak usah diuji. Kalau 1 salah, 2 benar, berarti 3 salah, 4 benar. 3 sama 4 nggak usah diuji. Kalau 1 salah, 2 salah, 3 sama 4 juga nggak usah diuji. Pasti 3 salah, 4 benar. Nah, yang agak repot yang contoh nomor 6 ini, 1 betul, 2 betul. 3 nggak usah diuji, pasti betul. Nah, 4-nya yang diuji, bisa betul, bisa salah. Ini kode C juga ya, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya. Jadi ini tahun 2022 seperti ini, soal asli tahun 2022. Ini kode C ya. Ini kalau 1 betul, 2 betul, 3 itu pasti betul, nggak usah diuji. Ya, 3 itu pasti betul, nggak usah diuji. Yang perlu diuji adalah yang pernyataan 4. Kalau 4-nya salah, jawabannya yang A. Kalau 4-nya betul, jawabannya yang E. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan hanya melihat tahun 2024 ya, tahun-tahun yang lalu juga diperhatikan karena nanti 2025 kita nggak tahu seperti apa soalnya. Ada lengkap ya, tahun 2024 lengkap. Tapi teman-teman jangan fokus di 2024 saja karena 2025 kita nggak tahu. Bukannya 9 bukan prima, betul 9 nggak prima, tapi kan hasil pembagiannya prima. 9 bagi 3 ini prima. Sembilan bagi 3 Bang. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Fauzan kayaknya sudah mulai ngantuk nih ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Ini juga tahun 2022 ya. Pernah keluar. Oke, 1 menit dari sekarang. Teman-teman kode C, kode A, kode B itu istilah dari mana ya?
Saya sudah 10 tahun mengerjakan soal UTBK, teman-teman. Sebenarnya nggak ada istilah-istilah seperti itu ya, itu hanya istilah dari beberapa bimbel saja ya. Di soal PK tahun 2024 kemarin itu ada isian singkat ya, kemudian ada jumlah pernyataan yang benar, kemudian ada 1, 2, 3 ya, 1, 3, 2, 4 seperti itu. Oke, saya tambah lagi 1 menit ya. Oke, ada yang sudah ketemu A. A juga min 2. Oke, sudah habis teman-teman ya. Waktunya kita coba bahas soal nomor 7. Jadi, diketahui barisan ini adalah barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika itu berarti selisihnya sama, ya. Nih, sebenarnya ini hanya pengecoh saja ya. Yang P-1 ini hanya pengecoh. Kita lihat dari 6 per 2 itu min 4. Ini min 4. Nah, berarti 14 dikurangi 4 ini 10. Dikurangi 4, 6. Ya, P-1 ini hanya pengecoh saja. Oke, berarti barisan aslinya adalah 14, 10, 6, 2, min 2, dan seterusnya. Oke, berarti suku pertamanya adalah 14, ya. Bedanya adalah min 4. Ini bedanya. Oke, jika barisan baru dibentuk dengan membagi 2 setiap sukunya, nah perhatikan kalimat ini. Jadi setiap angkanya dibagi 2. Oke. Kalau kita bagi 2 semua sampai seterusnya, berarti nanti ketemu deret yang baru. 7, 5, 3, 2, min 1, dan seterusnya. Nah, sekarang bedanya menjadi berubah. Jadi min 2, min 2, min 2, dan seterusnya. Maka rata-rata 10 suku pertama. Nah, yang namanya rata-rata, teman-teman ya. Rata-rata itu sigma X dibagi N. Jadi dari angka pertama sampai angka 10 dijumlah dibagi 10. Oke, teman-teman. Kita cari sigma X-nya dengan menggunakan rumus Sn ya. Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Nah, karena 10 ya, 10 suku pertama, kita cari S10. 10 bagi 2, 5. 2 kali suku pertamanya 7. Plus 10 kurangi 1, 9, kali bedanya adalah min 2. 14 ditambah, kok ditambah. Dikurangi 18. Nah, 5 kali min 4, min 20. Berarti sigma X-nya, ya, totalnya adalah min 20. Berarti rata-ratanya min 20 dibagi, nah, N-nya, jumlah angkanya ada berapa? Ada 10. Oke, sudah ketemu? Jawabannya adalah yang A, min 2. Yang satu yang mana tadi? Yang mana yang satu? Satu bang. Oh iya, sorry.
Ini harusnya 1 ya. Sudah mulai ngantuk nih. Dari pagi sampai sore tadi habis ngajar ya. Malam istirahat sebentar terus live. Nggak harus juga ya. Sebenarnya bisa ya ditulis sampai 10 ya. Min 3, min 5, min 7, min 9, min 11 dijumlah. Nanti ketemunya ini, min 20. Tapi ya kelamaan nanti ya. Oke, sampai sini paham nomor 7? Atau ada pertanyaan nomor 7? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Nih, silakan nomor 8 nih. 1 menit dari sekarang. Kita live-nya nggak setiap hari ya. Iya, nanti ada di YouTube. Cuma beberapa hari kemarin saya belum sempat ngupload ke YouTube ya. Karena alasnya penuh, teman-teman. Waduh, mantap ya Kak Zid ya. Tahun kemarin ya Kak Zid ikut live saya terus ya. Kita live-nya nggak setiap hari. Eh, di follow saja TikTok-nya ya. TikTok-nya di follow saja. Jadi live-nya itu tergantung mood teman-teman. Karena dari pagi sampai sore itu full dengan les online sama offline-nya. Oke, belum ada yang menjawab. Saya tambahin lagi 1 menit. Intensifnya mulai April ya. Waduh, mantap ya. Kak Zid. Mantap Kak Zid. Oke, ada yang C. Sudah siap masuk kedokteran tuh Kak Zid ya. Sama-sama ya. Berapa kelas sehari? Kemungkinan 2 ya. Sehari 2 kelas. Kasih 30 detik lagi. Berapa kali dalam seminggu? Nanti mulainya April sampai 2 minggu ya. Kemungkinan 2 sampai 3 minggu. Ada 20 sampai 25 pertemuan. Tapi saya belum fokus ke April, masih yang Maret saya selesaikan dulu. Next, sebentar ya. Kak Sakina ini kayaknya sudah keburu-buru ya, mau ke toilet kayaknya. Oke, kita coba bahas nomor 8. Nah, diketahui barisan aritmatika, teman-teman harus hafal ya. Kemarin keluar di PM sebenarnya, tapi dalam bentuk cerita. Ya, menabung, membentuk deret aritmatika. Oke, tapi ini pernah keluar juga PK di tahun 2022. Nah, di sini ketahui bahwa jumlah suku ketiga dan ketujuh adalah 26. Hasil kali suku pertama dan suku kelima adalah 39. Nah, ini berarti pakai rumus UN ya. A plus N min 1 kali P. Nah, kalau U3 ditambah U7 sama dengan 26. Kalau U3 berarti A ditambah 2B ya. Kalau U7 berarti A ditambah 6B. A tambah A 2A ditambah 8B sama dengan 26. Kita sederhanakan dibagi 2. 4 sama dengan 13. Nah, kita mulai persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua dari kalimat yang warna pink ya. Suku pertama ya dikali suku kelima. U1 dikali U5 sama dengan 39.
Nah, suku pertamanya adalah A, suku kelimanya adalah A plus 4B, sama dengan 39. Nah, A plus 4B-nya adalah 13, sama dengan 39, berarti A-nya sama dengan 3. Oke, sudah ketemu, jawabannya adalah yang C. Nggak bisa lesnya PKPM saja. Nanti kayaknya ya, intensifnya saya buat PKPM saja. Nanti kayaknya April saya buat PKPM saja, intensifnya. Easy ya, nomor 8 masih easy. Oke, betul ya. Yang C, kita lanjut ya. Nomor 9. Kita masuk ke geometri. Nah, silakan nomor 9 ya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Soal-soal seperti ini juga sering muncul ya, persamaan garis, koordinat, tegak lurus, sejajar. Oke, nomor 9 silakan. Bintang yang C. Wah, cepet banget bintang ya. Bintang ini kayaknya nembak lagi ya. Bintang dari tadi nembak terus nih si bintang. Aplos buka cabang di Porsindah ya bang? Enggak, kami nggak buka di Porsindah. Baru di Semarang saja ya. Ada po, Aplos Porsindah. Saya nggak tahu malahan. Oke, saya tambah lagi ya. Baru Kak Bintang ya, Kak Bintang tapi kayaknya nembak, sering nembak dia. Oh, berarti sama namanya ya. Nanti nama mobil saya tak tambah lagi biar agak beda ya. A plus min gitu ya. Plus minus biar imbang. Antara A, C. Ada yang B juga. Bukan ya. Bukan yang di Polres Tangerang. Ini baru dulu saya itu sudah 7 tahunan ikut orang, cuma baru tahun kemarin 2024 ya. Saya mendirikan bimbel ini teman-teman. Nanti namanya tak tambah ya biar nggak ada yang sama ya. A plus minus. Oke, setelah ini nanti kita bahas ya soal nomor 9. Ini pakai rumus apa ya? Oke, teman-teman ya, kita bahas soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini sebenarnya ada rumus aslinya, ada rumus cepatnya ya untuk mencari koordinat ini. Kan yang paling penting teman-teman harus bisa mencari koordinatnya titik ini ya. Ini kan sumbu X. Nah, titik yang hijau. Oke, kita bahas bareng-bareng. Ya, kita pakai cara asli, cara cepat. Ya, dua-duanya saya ajari. Nah, garis C dan G saling sejajar. Nah, kalau sejajar, itu berarti gradiennya sama. Ya. Oke, saya ajari cara aslinya dulu. Saya ajari cara aslinya ya. Berarti kita cari gradien garis C. Nah, kalau mencari gradien, itu kan Y2 min Y1, X2 min X1. Ini cara dasarnya dulu ya, biar teman-teman itu paham juga. Kita fokus ke yang C. Ini kan berarti min 2,0 ya. Kalau yang ini 0, min 3. Misalnya ini X1, Y1, ini X2, Y2. Bang, dibolak-balik boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang melarang. Nah, berarti kita cari gradien dari garis C. Y2-nya min 3 kurangi Y1-nya adalah 0. Ya, per X2 min X1. X2-nya adalah 0. Dikurangi min 2. Nah, berarti gradien garis C-nya adalah min 3 per 2. Karena C sama G sejajar, berarti gradien garis G juga sama. Min 3 per 2.
Ya. Oke, ini dasarnya. Nanti ada cara uniknya. Tapi teman-teman harus bisa dulu cara dasarnya. Nah, garis G ini kan melalui dua titik juga. Oke, berarti yang ini 0,6, yang ini misalnya A, 0. Karena kita nggak tahu X-nya berapa. Oke, misalnya ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, berarti kan gradien garis G, Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Oke, min 6 per A sama dengan min 3 per 2. Habis ya? Iya, persamaan linear, betul ya. Persamaan linear ini ya, Y min Y1 itu persamaan linear. Oke, sampai sini paham nggak teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Ini berarti 2. Nah, nilai A sama dengan 4. Berarti ini 4,0. Ini kalau mencari cara aslinya ya. Kalau mencari cara aslinya. Nah, cara yang lainnya kita gunakan ke sebangunan. Ya. Karena sejajar, karena garis ini sejajar, pasti segitiga yang dibentuk itu sebangun. Ya. Saya ulangi ya, karena sejajar, pasti segitiga yang dibentuk itu sebangun. Nah, itu triknya. Oke, dari ini ke sini itu kan 2. Ya. Dari ini ke sini 3. Dari ini ke sini 6. Nah, dari ini ke sini X. Kita cari nilai X-nya. Caranya bagaimana? Kita bandingkan saja. Ya. Tingginya 3, ini tingginya 6. Kalau tingginya 2, alasnya 2, berarti alas yang ini 4. Nah, sudah ketemu 4,0. Jadi gak ada 1 menit selesai kalau mencari titiknya pakai kesebangunan. Ada ya, ada cara cepatnya. Nih, saya ulangi ya. Kalau ada dua garis yang sejajar dan membentuk segitiga, segitiganya pasti sebangun. Ya, sebangun itu kelipatannya. Bentuknya sama, ukurannya beda. Ya. Jadi kalau alasnya 2, kalau tingginya 3, yang ini tingginya 6, berarti kan 2 kali lipatnya. Maka alasnya juga sama. Kalau alasnya 2, maka dikali 2, alasnya 4. Nah, dari 0 ke 4, berarti 4,0. Itu cara cepatnya untuk mencari koordinat. Tapi kalau mau cara aslinya seperti ini ya, rentetan. Nah, sekarang baru kita cari persamaan garis H. Ya, kita masuk ke inti soalnya. Garis H ini pertama melalui 0,2. Yang kedua, ya, kalimatnya garis H berpotongan dengan garis G di sumbu X. Nah, berarti garis H ini di 0,2 sama memotong di sini. Ya, 0,2 sama 4,0. Nah, sudah kita cari persamaannya saja ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka persamaan garis H, gunakan rumus. Kalau ada dua titik ya, Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Oke. Y kurangi Y1-nya 2, ya. 0 kurangi 2, X kurangi X1-nya 0, X2-nya 4 dikurangi 0. Nah, berarti Y min 2 per min 2 sama dengan X per 4. Kita sederhanakan, dibagi 2, dibagi 2 min 1. Kita kali ya. 2Y min 4 sama dengan min X. Nah, kalau min X-nya saya pindah, plus min 4-nya saya pindah, 4. Harusnya 2Y plus X sama dengan 4 ya. Ini tipe kayaknya nulisnya, teman-teman. Oh iya, betul ya, yang B ya. Ini X-nya taruh depan. X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, sudah betul ya? Bener B.
Ya, betul G. Ini kayaknya sudah mulai ngantuk teman-teman ya. Kita minum sebentar. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah nyari ini. Ini formalitas ya. Formalitas. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan soal ulangan uraian ya, harus pakai ini. Tapi kalau UTBK jangan pakai ini saja ya. Kalau ini 3, ini 6, berarti kan 2 kali lipatnya. Nah, kalau ini 2 kali 2, 4. Nah, sudah ketemu 4,0. Berarti garis H ini melalui 0,2 sama 4,0. 0,2, 4,0. Nah, cepat ya, jadi ini nggak usah dihitung. Kalau sudah, gunakan rumus ini. Nah, kalau sudah rumus ini, ya tinggal cepat-cepatan teman-teman menghitung. Ya, kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kalau sejajar, M1 sama dengan M2. Ya, kalau pakai rumus dasar ya, karena sejajar berarti MC, ya, kalau MC-nya min 3 per 2, berarti gradien G-nya juga sama min 3 per 2. Begitu. Ada lagi yang tanyakan nggak soal nomor 9? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 10 ya. Bang, kapan materi peluang? Sudah kemarin ya. Kemarin saya banyak membahas materi peluang. Nanti saya upload videonya. Kita lanjut ya nomor 10. Ini geometri lagi nih. Silakan ya, 1 menit dari sekarang. Oh, sorry, ini pertanyaannya belum saya ganti. Ini luas dari trapesium BCDF. Itu belum saya ganti ya teman-teman ya pertanyaannya ya, karena soalnya saya ubah. Semoga ada jawabannya ya, karena tadi saya ngeditnya cepet-cepetan ya. Ya, nanti saya upload di YouTube teman-teman ya. Yang ditanya itu trapesium ini ya, luasnya berapa? 21/8. Oke, kita save ya, 21/8. Ini bintang nomor 1 terus ya bintang ya. Bintang ini benar-benar mengerjakan atau pakai ilmu meramal ya. Dia selalu cepat menjawabnya. Kurang dari 10 detik sudah menjawab si bintang ya. Yuk coba yang lainnya nomor 10. Ada yang sudah ketemu belum? Saya tambah lagi ya. Kak, bahas soal matrix. Saya tidak membahas soal matrix karena di tahun kemarin, tahun 2024-2023 tidak pernah keluar. Izin nih mah bang. Bintang ngeri ya bintang ya. Ini calon-calon skor PK-nya 1.500 nih si bintang. Oke, kita coba bahas soal nomor 10. Nih, amin. Oke, teman-teman ya. Diketahui luas persegi ACHG adalah 16. Nah, berarti luas itu kan S kali S sama dengan 16. Berarti kalau S akar dari 16 ya. Sebenarnya plus minus 4, cuma kalau panjang kan nggak ada yang minus.
Kita ambil plusnya saja. Berarti panjangnya adalah 4. CH4, GH4, AG4, AC juga 4. Nah, panjang CD sama dengan AB, yaitu 3 meter. Berarti kalau ini 3, ini juga 3. Berarti dari B ke C berapa, teman-teman? Soal transformasi geometri pasti keluar kabang. Nah, itu saya nggak bisa menjawab ya, teman-teman ya, karena kadang keluar, kadang nggak. Tapi di tahun 2024 kemarin keluar. 2023 nggak keluar ya. Jadi saya nggak bisa menjawab karena yang bikin soal bukan saya, teman-teman ya, hanya bisa memprediksi. Oke, berarti BC-nya adalah 1. Nah, teman-teman, untuk mencari panjang ini dari B ke F, ya, kita gunakan prinsip kesebangunan. Segitiga ABF, kalau saya gambarkan ulang, saya ambil ya, biasanya teman-teman itu bingung kalau nggak saya gambar ulang. Itu sebangun dengan segitiga ACD. Ya, saya tulis ABF, ini X, ini 3, AC berarti 4, CD itu berarti 3. Nah, ini kan sebangun ya. Kenapa sebangun? Ya, karena bentuknya sama tapi ukurannya beda. Oke, kita gunakan kesebangunan untuk mencari X. Oke, tinggi bagi tinggi sama dengan alas banding alas. Nah, berarti X-nya sama dengan kalau dipindah 9/4. Oke, biasanya teman-teman masih bingung juga walaupun sudah ketemu seperti ini. Saya gambarkan ulang bentuk trapesiumnya yang lebih enak. Ya, trapesium BFCD. Nah, tak gambarkan seperti ini. Ya, berarti ini C, ini D. Sebentar. Ini C, ini D ya, yang panjang, yang atas ini B, ini F. B ke F sudah dicari, yaitu 9/4. Tingginya adalah BC1, bagian bawahnya adalah 3 CD. Ya. Nah, ingat-ingat luas trapesium. Sisi atas tambah sisi bawah bagi 2 kali tingginya. Atasnya 9/4, bawahnya 3/2 kali tingginya 1. Nah, sudah ngitung seperti biasa ya. Oke, ini kita buat menjadi pecahan per 4. Nah, 9/4 ditambah 3 ini saya ubah menjadi 12/4. 21/4 dibagi 2. Kalau pecahan dibagi bulat, langsung kalikan penyebutnya. Wah, bintang mantap ya, bintang ya. Jenius, benar-benar jenius ya. Saya kira tadi bintang nembak ya. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang D. Begitu. Wah, bintang ini calon-calon PK-nya nilainya tembus sampai 1.500 ya, melebihi limit. Nomor 1 se-Indonesia nih bintang. Bang, kenapa bangunannya nggak pakai 1/4? 1/4 yang mana? 1/4. Ini ya, saya ambil segitiganya ini. Nah, segitiganya ini. AFB, ADC. Ya. Saya kan pengen nyari panjangnya FB. Nah, berarti AB-nya 3, AC-nya 4, CD-nya 3. Nah, prinsip kesebangunan kan sisi yang sama dibandingkan. Tinggi banding tinggi, alas banding alas. Begitu. Oke, ya. Nah, teman-teman, nanti ada satu soal asli tahun 2024. Itu termasuk kategori soal yang susah, teman-teman ya. Nanti kita bahas soal yang nomor 11. Kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum ke sana, saya jelaskan dulu, teman-teman. Ya, saya tak promosi sekali sebelum ke soal kuis yang terakhir nomor 11 ini ya.
Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Ini biasanya tipe soal yang paling susah di PK karena disuruh membuktikan. Nah, sebelum soal nomor 11 ini soal kuis teman-teman ya. Teman-teman kalau benar soal nomor ini poinnya tinggi. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya tak menjelaskan karena tadi ada yang tanya. Kak, lesnya bagaimana? Nah, lesnya ada dua. Ya, untuk bulan Maret ini ada paket kelas sama paket besar. Paket kelas ini sudah jalan 1 minggu ya. Sudah jalan 1 minggu. Masih 3 minggu lagi. Jadwalnya Selasa, Rabu, Jumat, jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Nah, yang kami bahas soal asli tahun 2024 sama prediksi 2025 lengkap. 7 subtes. 1 bulan, 12 kali pertemuan ya, karena 1 minggunya 3 kali pertemuan. Nah, sebenarnya sudah saya tutup 2 Maret kemarin, tapi masih tersisa 5 kuota. Kalau mau gabung, boleh ya. Oke, pembelajarannya via Zoom, biayanya 400.000 per bulan. Kalau mau gabung sekarang, saya potong. Dapat potongan ya. Fasilitasnya apa? Dapat softfile soal beserta pembahasannya. Kemudian setelah selesai les, ada video recordingnya, bisa diputar ulang ya. Ada TO gratisnya, ada konsultasi jurusan. Nah, yang ini sudah lewat ya, SNBP-nya. Yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099. Atau teman-teman yang paket VIP ya, yang mau tembus PKPM-nya 1000 lebih, bisa ngambil paket VIP. Karena satu tentor satu murid ya. Kelebihannya apa? Bisa request jadwal, menyesuaikan siswanya. Bang, saya mau lesnya jam 12 malam boleh nggak? Boleh ya, asalkan sama-sama bisa. Materinya bisa memilih di antara 7 tes ini. Boleh, satu saja boleh, semuanya boleh, 2 saja boleh. Nah, yang lainnya sama ya, satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Pembahasannya ini juga sama, pembelajarannya juga sama via Zoom, tapi biayanya beda karena VIP ya. 100.000 per pertemuan. Bang, kalau les privat boleh tanya-tanya soal nggak? Boleh, sesuai permintaan kalian. Nah, fasilitasnya sama ya, seperti di bawah ini. Yang mau daftar, silakan menghubungi ini. Lesnya mulai kapan terserah kalian ya. Mulai sekarang boleh, mulai besok boleh, asalkan sama-sama bisanya. Nah, ini kalau paket kelasnya. Ini paket privatnya les. Atau saya kasih solusi yang lain. Nah, sebelum sana ya, ini jadwalnya yang sudah berjalan. Yang paket kelas ya, sudah 3 kali pertemuan. Yang mau gabung boleh. Nanti saya ganti dengan video recording. Ada video recordingnya, ada file soal dan pembahasannya. Nah, besok Selasa mulai les lagi. Sampai tanggal 28 Maret. Nah, nanti berlanjut sampai April ya. April intensif setiap hari kemungkinan. Atau solusi yang kedua yang kami tawarkan. Nah, saya kan sudah live ya dari bulan November tahun lalu ya. Sudah hampir 40 file. Nah, yang saya live kan itu cuma 3 PK, PM, PU. Paling banyak adalah PK sama PM. Nah, teman-teman kalau baru bergabung dengan live saya sudah punya dokumennya lengkap, sudah ada pembahasannya. Jadi setelah selesai live, pasti saya simpan dokumennya. Teman-teman yang mau beli dokumennya dalam bentuk PDF bisa, ya. Nah, yang sudah saya bahas ini, ya soal asli tahun 2024 sama pembahasannya. Soal prediksi 2025 sama pembahasannya juga. Nah, filenya selalu update. Jadi teman-teman misalnya hari ini bayar. Bang, apakah cuma dapat hari ini saja? Enggak. Dari pertama saya live, hari ini, sampai nanti teman-teman ujian UTBK ya. Setiap saya selesai live, filenya langsung saya kirim ke grup WA kalian. Nah, hanya 1 kali bayar saja ya, 1 kali bayar sampai selamanya. Sampai teman-teman berakhir ujiannya. Yang harusnya harganya 50.000 karena lagi bulan Ramadan ya, saya diskon 30%. Jadi berapa Bang? Ya jadi dipotong 15.000. Cukup membayar 35.000 saja. Teman-teman sudah dapat file soal beserta pembahasannya ya, dan selalu update, hanya 1 kali bayar. Nah, nanti kalau mau beli silakan bisa menghubungi kami. Nih, silakan boleh di screenshot ya. Mau beli sekarang boleh, besok boleh. Terserah. Jadi filenya selalu update. Misalnya contoh ya, teman-teman sudah beli minggu lalu. Nah, hari ini kan saya live. Filenya saya simpan. Teman-teman nggak perlu bayar lagi. Nanti langsung saya kirim ke nomor kalian. Otomatis. Ada berapa soal?
Ya, satu paketnya ada 1 sampai 10 soal, ada yang 15 soal, ada yang 20 soal. Kalau sudah ada 40 soal, berarti kan kurang lebih 400 sampai 500 soal ya yang saya bahas ya. Ya, cuma PKPM PU saja. Selama saya live, saya bahasnya 3 ini. Kalau les, itu lengkap. Ya. Kan namanya paket, ini paket minimalis ya. Paket minimalis bagi teman-teman yang kesusahan di bidang hitung-hitungan. Nah, kalau yang mau paket lengkap ya ini, les teman-teman. Lengkap, 7 subtes. Ini silakan boleh di screenshot ya. 1, 2, 3. Nanti tanya-tanya boleh. Biar teman-teman nggak kelamaan. Setelah ini kita bahas soal kuis terakhir nomor 11. Penutupan hari ini. Oke ya. Sudah? 1, 2, 3. Ini jadwalnya di screenshot. 1, 2, 3. Ini yang tadi, yang dokumen pembahasan file. 1, 2, 3. Oke, kita bahas soal yang terakhir, nomor 11. Saya kasih waktu 2 menit ya. Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Nomor 18. Kalau privat diajarin sama siapa Kak? Banyak ya. Kalau kita tentornya bidang masing-masing, PK sendiri, PM sendiri, PU sendiri, masing-masing. Ah, Bang. Oke, kita simpan ya. Thank you, Pak Pik ya. Ini sebenarnya nanti ada kesalahan konsep sedikit teman-teman ya. Di pembahasan saya itu sebelumnya ada kesalahan konsep. Nanti saya lengkapi pembahasan nomor 11 di live hari ini ya. Saya pernah membahas ini beberapa hari yang lalu, cuma ada sedikit kesalahan konsep, saya kurang teliti. Sebenarnya soal kalau pembuktian seperti ini ya, teman-teman sebenarnya tidak usah menghitung. Ini hanya menguji logika kalian, tapi syaratnya fundamentalnya harus bagus. Ini tentang koordinat dan persamaan garis. Nggak tahu Bang, waduh, masuk bilang nggak tahu ya. Oke, masih 20 titik lagi. DK, 1 nggak cukup, 2 nggak cukup ya. Ada yang A, ada yang D, ada yang C. Biasanya soal seperti ini ya teman-teman ya, biasanya soal seperti ini itu banyak yang salah ya. Karena banyak yang salah berarti nilai IRT-nya sangat tinggi. Kalian sudah benar di nomor ini. Nah, itu poinnya tinggi. Oke, teman-teman ya, kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Oke. Saya tuliskan ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, koordinat pertama adalah 1,1. Kita pakai perkiraan saja ya. 1 sama 1 misalnya di sini. Ini titik dari A. Oke, titik B-nya adalah 1,3. Misalnya 3 di sini ya. Nah, ini berarti B-nya. Karena sudah ada 2 titik, saya hubungkan antara A sama B. Oke ya, sudah saya hubungkan. Nah, sekarang titik yang ketiga adalah D,2. Nah, ini yang jadi PR adalah di sini. Kita nggak tahu koordinat X-nya, tapi koordinat Y-nya kita tahu, ya, yaitu 2. Yang X-nya ini yang jadi masalah, teman-teman. Oke. Yang sudah pasti adalah koordinat Y-nya, yaitu 2 di sini.
Nah, masalahnya kita nggak tahu koordinat X-nya berapa. Berarti nanti titik C-nya sepanjang garis Y sama dengan 2. Ya. Contoh misalnya titiknya adalah C-nya 1,2. Sorry, misalnya 0,2. Berarti nanti di sini. Contoh, misalnya min 1,2. Berarti nanti titik C-nya di sini. Jadi yang jadi masalah, kita nggak tahu titik C-nya. Misalnya di 5,2, berarti nanti titik C-nya di sini. Jadi saya ulangi, titik C itu sepanjang garis Y sama dengan 2. Nah, diketahui garis Y sama dengan MX. Apakah memotong segitiga ABC? Nah, teman-teman, kita fokus ke garis ini dulu. Y sama dengan MX. Ya. Saya ambil gradien 1. Ya, ini kan namanya gradien ya. Saya ambil gradiennya 1 itu paling gampang. Kalau gradiennya 1, berarti garisnya menjadi Y sama dengan X. Ya. Saya ulangi ya teman-teman ya. Kalau saya ambil, dan kenapa M-nya pakai 1? Itu karena gradien paling gampang. Ya. Biar persamaan garisnya gampang. Oh, sekarang menjadi Y sama dengan X. Nah, ingat-ingat. Ya. Kalau garis Y sama dengan X, artinya Y sama X-nya sama. Contoh, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, tarik garis lurus. Oke ya, saya tarik garis. Saya kasih warna apa ya? Hijau. Bentar, saya tebelin dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan X ketika gradiennya 1. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Sebelum saya lanjut. Ya, ini tipe soal paling susah. Jadi harus paham konsepnya. Saya tanya, sampai sini paham nggak? Ya. Nanti coba kita cek ya. Saya tanya dulu, teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham, paham, paham. Oke ya. Kalau sudah paham, nah, baru supaya kita bisa mengerjakan ini, dikasih pernyataan yang pertama. Teman-teman harus tahu ya, prinsip dari gradien. Prinsip dari gradien di kuadran 1, ya, kuadran 1 itu ini ya. Kuadran 1 sama kuadran 3, gradiennya adalah positif. Di kuadran 2 sama 4, gradiennya adalah negatif. Sama lagi yang harus dikuasai konsepnya, kalau garisnya menyentuh atau sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0, semakin ke atas gradiennya semakin tak hingga. Ya. Berarti ini adalah positif, gradien positif. Nah, sekarang kita gunakan pernyataan yang pertama. M lebih besar daripada 1, D-nya kurang dari 1. Nah, jadi kita gunakan form set saja. Kalau M-nya, ya, M-nya lebih besar daripada 1, itu pasti di antara ini. Kalau M-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0 di antara ini. Saya ulangi ya. Kalau M-nya lebih besar dari 1, ini kan sudah saya buat sini. Ini M sama dengan 1. Kalau di bawahnya ini, berarti M-nya kurang dari 1, lebih dari 0. Atau M-nya itu pecahan, contoh setengah. Kalau antara ini sama ini berarti M-nya lebih besar daripada 1. Berarti kalau M-nya lebih besar daripada 1, nanti garisnya sepanjang ini. Ya. Nah, itu dulu harus paham. Baru kita cari D kurang dari 1-nya. Perhatikan teman-teman, perhatikan ya. Nih contoh. Kalau yang penting kan D-nya kurang dari 1 ya. 1 kan di sini. Misal saya ubah di sini. Ya.
D kurang dari 1 kan bisa setengah, sepertiga, 0, negatif. Saya kasih contoh. Misalnya titik D-nya di sini. Kemudian garisnya saya taruh di sini. Sebentar. Yang penting lebih besar daripada 1 ya. Oke, saya tanya teman-teman ya. Saya tanya dulu. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, memotong atau tidak? Yang penting kan titiknya kurang dari 1 ya. Dan gradiennya harus lebih besar daripada 1. Ini kan lebih dari 1, dan D-nya kurang dari 1. Tidak. Nah, misal lagi nih, saya kasih contoh yang kedua. Kan ini namanya uji coba ya, soal seperti ini. Oke, misalnya saya ubah di sini, D-nya. Ya. D kan koordinat dari X. Yang penting dia kurang dari 1 atau di sebelah kirinya ini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, biar gampang saya kasih contoh di sini misalnya. Memotong atau tidak? Memotong. Nah, berarti kalau kita pakai pernyataan 1, ya, ini tidak cukup, teman-teman. Kenapa tidak cukup? Karena bisa iya, bisa tidak. Bisa memotong, bisa tidak. Nah, berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Tak cukup. Sampai sini paham ya? Itu garis M-nya lebih dari 1, emang teorinya gitu. Ya, memang seperti itu teorinya. Gini ya, teorinya. Jadi, soal nomor 11 ini fundamentalnya harus bagus. Semakin rendah garisnya, kemiringannya semakin kecil. Artinya kalau ini 1, berarti semakin ke bawah, semakin kurang dari 1. Semakin ke atas garisnya, kemiringannya semakin besar, N-nya makin besar. Begitu. Ya, kita lanjut pernyataan yang kedua. Ini harusnya 1 ya. Oke, pernyataan yang kedua, M-nya lebih besar daripada 0, D-nya kurang dari 0. Oke, sekarang D-nya harus di sebelah kirinya 0. Ini kan 0 di sini. Berarti nanti titiknya di sini, di sini, di sini. Yang ini saya hapus ya. Oke. Nah, kalau M-nya lebih besar daripada 0, yang penting di atasnya ini ya, berarti bisa jadi garisnya di sini juga. Saya kasih warna merah ya, garis yang kedua. Kan boleh ya garisnya di situ ya, yang penting lebih besar daripada 0. D-nya saya pakai di sini, yang penting D-nya kurang dari 0. Nah, kalau saya pakai yang merah, ini tidak. Kalau saya pakai yang hijau, ini memotong. Nah, berarti pernyataan 2 bisa memotong, bisa tidak, berarti tak cukup juga. Kenapa nggak cukup yang pertama? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kalau yang pertama, titik D-nya di sini, nah ini kan nggak memotong. Ini nggak memotong ya, kalau di sini. Tapi kalau titiknya di sini, memotong. Jadi nggak cukup pernyataan pertama. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita gabung, teman-teman. Berarti ini sama ini kita gabung. Saya kasih warna merah ya. Saya buat garis bilangan. Ini soal paling susah, ini soal asli tahun kemarin ya. Gradiennya 0 sama 1. 0. 0 sama 1. Ya. Lebih dari 0 berarti ke kanan, lebih dari 1 berarti ke kanan. Nah, berarti M-nya pakai lebih besar daripada 1. Sekarang kita pakai garis bilangan untuk D. 0 sama 1. D-nya kurang dari 1 ke kiri, D-nya kurang dari 0 ke kiri. Nah, berarti D-nya kurang dari 0. Ini gabungan ya. M-nya harus lebih besar daripada 1, D-nya harus kurang dari 0. Berarti nanti titik C-nya
di sebelah kirinya titik 0. Di sini, di sini, di sini ya. Saya ambil contoh yang ini. Nah, karena gradiennya lebih dari 0, berarti nanti garisnya di sepanjang ini. Mau pakai garis manapun pasti memotong. Ya, karena titiknya di sebelah kirinya ini. Tapi kalau yang pernyataan pertama, titiknya bisa di sini nggak memotong, ya, bisa memotong, bisa tidak. Tapi kalau titiknya jelas di sebelah kirinya sumbu Y, dan M-nya lebih besar daripada 1 di antara ini, mau pakai garis manapun tetap memotong, nggak mungkin ya. Nah, ternyata kalau digabung, itu bisa memotong. Jadi, jawaban yang betul adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama mampu menjawab pertanyaan. Begitu, teman-teman. Enggak, tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya. Sudah saya jelaskan di awal. Ini itu gradien untuk positif. Ya, 0 sampai tak hingga. Nggak ada batasnya. Nah, kalau yang ini untuk gradien yang negatif. Dan kenapa pakai positif ya ini? Lebih besar dari 1 sama lebih besar dari 0 kan positif. Begitu. Ini tipe soal paling susah. Biasanya dihindari konten kreator untuk menjelaskan biasanya ya. Karena membingungkan yang dijelaskan kalau fundamentalnya tidak bagus. Atau misalnya kalau menjelaskan tidak paham fundamental ini, ya akan susah juga untuk menjawab soal ini. Benar-benar butuh fundamental sama penalaran tingkat tinggi. Katanya soal ini nggak usah dihitung, memang nggak dihitung bintang, ya, nggak ada bagian yang menghitung ya. Ini nggak ada bagian yang menghitung di sini. Ini kan cuma menggunakan gambar ya, pakai teori saja. Ini nggak menghitung, ini nggak menghitung, ini nggak menghitung juga. Nah, ini soal asli tahun 2024. Kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan soal ini, ya saya yakin ya, dari 100 orang yang mengerjakan, mungkin cuma 2-5 orang saja yang benar. Ada yang benar-benar mengerjakan, ada yang memang menjawab beruntung ya. Maka nilainya IRT-nya tinggi, biasanya di nomor 17 sama 18. Oke, teman-teman ya, ini sudah soal terakhir ya. Sudah soal terakhir. Nah, nanti saya upload di YouTube. Beberapa live saya belum saya upload ya. Ada 3 pertemuan kayaknya yang belum saya upload. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau sudah kita upload di YouTube ya. Kalau sudah kita upload di YouTube, nanti saya upload dari pertemuan 1, 2, 3 begitu. Ya, bisa pakai salah satu gradien dari satu persamaan. Yang benar yang ini, Ausit ya. Ausit yang benar yang ini, jawabannya yang C. Ada revisi. Ada revisi jawaban ya teman-teman ya, nomor 11 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Ini sudah hampir 2 jam ya. Kalau sudah saya akhiri, selamat malam. Nanti jangan lupa di follow TikToknya, di subscribe YouTube-nya, di follow IG-nya. Nanti saya upload di YouTube teman-teman ya. Ini ya, yang mau ikut les boleh. Silakan boleh di screenshot. Barangkali kalian atau teman-teman kalian membutuhkan. Ini jadwalnya untuk paket kelas. Nah, yang ini yang mau beli file soal beserta pembahasannya, ya. Jadi dari live pertama kali sampai nanti teman-teman ujian, saya kan sudah live dari bulan November tahun kemarin ya, sudah hampir 40 file soal PK, PM, PU. Nah, itu yang kami bahas soal asli tahun 2024, soal prediksi tahun 2025. Kemudian ada filenya selalu update ya, file soalnya selalu update. Kemudian hanya 1 kali bayar.
Nanti teman-teman dapat tambahan file soal terus. Harganya yang harusnya 50.000 kami potong 15.000, jadinya 35.000 saja. Begitu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.